Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agung Ridho Rohim dengan NIM 2303408. Baik, pada pertemuan sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung dengan metode amplop untuk gedung FPTI-C. Oke, baik, yang pertama kita harus menentukan dulu sumber ataupun data-data yang harus kita penuhi nantinya untuk metode amplop ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu yang pertama, untuk sumber sudah saya temukan atau sudah saya cari mengenai yang pertama itu mengenai dasar-dasar perencanaan batuan bertulang berdasarkan SKNI T15-1991-03 dari Gideon. Untuk yang kedua mengenai PBI 1971 tentang tata cara perencanaan mendirikan bangunan gedung menurut SNI 03-1728/1989. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan beberapa sumber atau referensi untuk acuan, selanjutnya kita kumpulkan data. Yang pertama ada data FC, kita menggunakan 15 megapiksel. Lalu yang kedua FY, kita menggunakan 400 megapiksel. Untuk beban sendiri nanti kita hitung di sheet selanjutnya. Berikut juga gravitasi tentang beban mati dan beban hidup. Untuk tebal plat kita menggunakan 12 cm ataupun 120 mm. Untuk selimut beton kami menggunakan 20 mm dan untuk tebal lebar plat kita menggunakan 1000 mm. Untuk ukuran yang ada di sini saya menyesuaikan dengan ukuran yang memang berada di pasaran. Untuk data selanjutnya, nah ini sebagai acuan ataupun sumber untuk tabel mengenai lantai dan dinding, balok, serta kolom. Lalu untuk selanjutnya data yang sudah dikumpulkan yakni gedung FPTI-C itu sendiri, yaitu tentang beberapa kasus yang bakal nantinya kita bahas dan kita bedah satu persatu. Oke, baik, selanjutnya adalah masuk ke load, ke beban. Untuk menghitung beban di sini yang pertama kita menghitung beban hidup atau beban mati terlebih dahulu atau dead load. Oke, yang pertama kita menggunakan plat dengan ketebalan 12 tadi seperti pada data, lalu dikalikan dengan berat jenis sebesar 24. Untuk berat jenis sendiri kenapa saya menyantumkan 24? Karena alasan utamanya itu karena memang sesuai dengan pasaran yang ada di Indonesia. Sumbernya itu saya menghitung dari internet cukup. Jadi untuk hasilnya sendiri plat lantai itu 0,12 dikalikan dengan 24 menghasilkan 2,88. Lanjut untuk berat pasir. Berat pasir sendiri di sini saya masukkan 16 kilonewton untuk berat jenisnya. Lalu untuk ketebalannya saya menggunakan ketebalan 1 cm atau 0,01 meter. Seperti biasa dikalikan menghasilkan 0,16. Lanjut kepada berat spesi, di sini saya menggunakan ketebalan 3 cm dan berat jenis 22 kilonewton dan mendapatkan hasil 0,66 kilonewton per meter persegi. Lalu yang selanjutnya yaitu keramik. Di sini saya menggunakan keramik dengan ketebalan 1 cm dikalikan dengan berat jenis 22 menghasilkan 0,22 kilonewton per meter persegi. Lanjut berat MP sebesar 0,25 dan berat plafon plus penggantung sebesar 0,2. Untuk berat MP dan berat plafon plus penggantung saya mencari di internet sumbernya. Untuk jumlah keseluruhan dari beban hidup yang diterima adalah 4,37. Akan tetapi yang tertera biasanya digunakan pada lapangan
Untuk beban cell weight atau plat itu sendiri, beban mati plat itu sendiri tidak dapat digunakan. Oleh karena itu tidak dicantumkan hanya atau dalam arti lain cuman 6 beban yang kita cantumkan, yaitu dengan menghasilkan nilai 1,49. Lanjut pada beban hidup. Beban hidup di sini saya menggunakan beban hidup sebesar 2,5. Untuk beban hidup kombinasi di sini merumusnya itu dengan cara 1/2 dari si beban mati lalu ditambahkan 1,16 dikali dengan 2,5 sebagai beban hidup, menghasilkan 9,244. Nah, berikut ada beberapa sumber atau ketentuan yang saya gunakan yang tadi sebagai acuan di awal, yaitu karena gedung FPTIC sendiri itu sebagai gedung sering beraktivitas mahasiswa seperti kayak ruang kuliah apa segala macam. Oleh karena itu saya kategorikan dalam poin kedua ini sebesar 250 kg per meter persegi untuk beban hidupnya. Oleh karena itu saya cantumkan 2,5. Lanjut pada momen. Untuk perhitungan momen di sini, yang pertama tadi kan sesuai dengan kasus apa yang bakal kita perhitungkan. Selanjutnya untuk kasus gedung A itu sendiri per plat lantainya. Baik, untuk plat pertama yaitu dengan plat kode A1 dengan kasus 3, yakni plat tersebut memiliki panjang 6,9 dan lebar 3,6, dan hasilnya itu untuk data di sini menyesuaikan dengan data yang ada di data tadi. Oleh karena itu menghasilkan 6,829 kilonewton per meter. Nah, pun juga sama dengan data-data yang lainnya seperti MLY, yaitu 0,01 dikalikan dengan 9,2 dikali dengan 12,96 dikalikan dengan 21, yang menghasilkan 2,516 kilonewton per meter persegi. Untuk MTX sendiri yaitu jumlah keseluruhan dari MLX ditambah dengan MTX, yaitu menghasilkan 3,414. Untuk MTIY menghasilkan 1,258 kilonewton per meter. Untuk kasus plat-plat selanjutnya juga sama, menghitungnya dengan cara seperti itu. Untuk mempersingkat video ini saya bakal men-skip semuanya. Yang penting teman-teman semua di sini paham. Baik, untuk desain yang pertama tadi tebal plat sendiri sesuai dengan data yang ada. Kita menggunakan ketebalan 12 cm atau 120 mm. Untuk lebar plat yaitu dengan lebar 100 cm. Lalu untuk perkiraan rho arah X yaitu 6 dan perkiraan rho arah Y yaitu 6. Untuk perhitungannya yang pertama yaitu MLX, kita masukkan dulu MU yang tadi, hasil yang tadi dihitungkan di data semua di sini sesuai dengan kayak resume, istilahnya kayak semuanya disatukan di sini, lalu kita dicek apakah si data yang sudah kita peroleh tersebut benar-benar hasilnya itu sesuai ataupun tidak sesuai. Untuk yang sesuai itu hasilnya oke, yang tidak kurang tepat itu hasilnya kayak peak row min seperti itu. Untuk row minimum di sini yang dapat kita lihat yaitu 6. Oleh karena itu untuk jumlah perkiraan di sini
sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Pun begitu juga dengan MLY. Nah, di sini kan sesuai dengan itu. Nah, untuk yang Pikromin berarti ada beberapa yang tidak sesuai, jadi di sini harus diganti. Jadi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti yang MLX sendiri. Nah, lanjut kepada detail. Untuk detail sendiri tadi kan kita sudah masukkan beberapa ketentuan plat ya, dari plat 1 hingga plat selanjutnya. Desainnya itu beberapa desain ada yang berbeda. Nah, untuk di sini karena tadi kan sudah ngeling-ngeling semua, jadi otomatis bakal kerubah sendiri dari segi desainnya. Nah, dapat terlihat untuk desain sendiri, visual dari gambar penulangan dari setiap platnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini langsung kerubah ukurannya nanti pas waktu kita mengubah si ukuran tersebut atau hasilnya. Oke, baik, tanpa berlama-lama mungkin cukup sekian pemaparan hari ini untuk pertemuan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.